Febriana Gandhi, hadir. Riri Diana Vinasari, oke, hadir ya. Kemudian Demi Amira Rafa, hadir. Baik, yang terakhir Alivia Resmaraditya, oke, hadir. Alhamdulillah ya, hari ini anak-anak kelas 3 hadir semua di pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut ke dalam pembelajaran supaya kita semuanya lebih semangat untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Untuk anak-anak mohon berdiri ya supaya lebih bersemangat. Sebelumnya Ibu mau bertanya, anak-anak, kalau hari sudah malam, matahari sudah terbenam, itu kan suasananya gelap ya. Nah, bagaimana caranya supaya terang? Betul, caranya itu apa? Menyalakan lampu. Nah, kemudian Ibu ada pertanyaan lagi, dari mana asal energi yang menyebabkan lampu di rumah kita? Kenapa tiba-tiba lampunya itu bisa menyala? Pasti ada sebabnya. Nah, jadi lampu itu bisa menyala karena ada energi apa? Energi listrik ya anak-anak. Ini kita akan belajar mengenai sumber energi di sekitar kita. Nah, sebelum lebih lanjut masuk ke dalam materi, di sini Ibu memiliki soal asesmen diagnostik awal. Jadi siapkan ya. Di sini ada 3 soal pilihan ganda. Nanti akan Ibu bagikan kepada anak-anak dan bisa diisi. Oke, selamat mengerjakan asesmen awal. Sudah selesai semuanya, mari kita bahas bersama-sama ya.
pembelajarannya Kiko dan Kio. Itu apa? Ada pelajaran yang bisa diambil dari video pembelajaran tersebut? Betul. Perilakunya Kiko dan Kio itu kurang bagus karena Kiko dan Kio membuang-buang energi. Salah satunya yaitu energi listrik. Jadi Kiko dan Kio menyalakan AC meskipun tidak digunakan, menyalakan televisi padahal tidak ditonton. Nah, itu perilaku yang kurang baik. Jangan dicontoh ya anak-anak. Selanjutnya, ibu memiliki pertanyaan pemantik. Menurut anak-anak, dari mana asal energi yang membuat lampu menyala? Betul, lampu menyala dari energi listrik. Kemudian, mengapa sih kita perlu menghemat energi dan mengapa perilaku Kiko dan Kio tadi yang tidak menghemat energi itu kurang baik untuk ditiru? Jadi anak-anak, menghemat energi itu sangat diperlukan karena kalau energi di bumi ini habis, itu kita sendiri yang akan kesusahan karena untuk menunggu energi itu dapat diperbarui lagi itu memerlukan waktu yang lumayan lama. Nah, bagaimana jika sumber energi di bumi habis? Nah, kalau sumber energi di bumi habis, kita akan kesusahan. Contohnya, ketika gas buminya itu habis, kita tidak akan bisa mendapatkan bensin. Kalau tidak ada bensin, kita tidak akan bisa berkendara ke mana-mana naik motor. Jadi harus dijaga ya sumber energinya, jangan boros menggunakannya. Ini sudah mulai masuk ke materi ya anak-anak, bisa diperhatikan semuanya. Apa itu energi? Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau suatu aktivitas pekerjaan. Nah, jadi tanpa energi manusia, hewan maupun tumbuhan itu tidak dapat bergerak atau melakukan kegiatan. Selanjutnya, di sini ada contoh penggunaan energi dalam kehidupan. Nah, anak-anak, di sini ada energi digunakan untuk menyalakan lampu. Tadi energi apa? Betul, energi listrik. Kemudian ada juga energi untuk memasak makanan. Kemudian menggerakkan kendaraan itu seperti energi gas bumi tadi dari bensin. Untuk membantu kita belajar dan bermain setiap hari itu ada energi panas. Ini ada sumber energi yang pertama atau yang utama itu ada matahari. Anak-anak, matahari itu adalah sumber energi yang terbesar di bumi. Nah, energi matahari ini menghasilkan cahaya, menghasilkan panas. Dan nantinya cahaya dan panas ini itu membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Coba di sini ada tidak anak-anak yang tahu selain membantu fotosintesis kira-kira matahari bermanfaatnya apa lagi dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya kalau misal kalian menjemur pakaian yang baru dicuci itu memerlukan matahari atau tidak supaya kering? Memerlukan ya, betul. Nah, selain untuk fotosintesis kita juga ada aktivitas sehari-hari yang memerlukan energi, contohnya mengeringkan pakaian. Nah, ada sumber energi air. Air ini digunakan sebagai sumber energi melalui bendungan atau turbin air. Nah, energi ini disebut energi air atau energi hidro yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya itu ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, menurut anak-anak selain digunakan untuk membangkitkan listrik, air digunakan untuk apa lagi? Betul, untuk kita minum, untuk kita mandi, untuk mencuci. Jadi sumber energi air ini itu sangat diperlukan dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, yang ketiga ada sumber energi angin. Nah, angin itu dapat menggerakkan baling-baling kincir. Dengan bantuan teknologi, angin bisa diubah menjadi energi listrik yang disebut energi angin. Nah, anak-anak pernah lihat tidak kincir angin biasanya itu ada di sekitar tambak. Nah, itu kincir anginnya itu biasanya bisa disambungkan dan menjadi listrik. Ini ada sumber energi bahan bakar ya anak-anak. Bahan bakar seperti yang ibu sebutkan tadi, ada minyak, bensin, kemudian gas. Nah, minyak biasanya digunakan untuk apa? Untuk memasak. Kemudian bensin digunakan untuk kendaraan kita sehari-hari. Kemudian gas yang sangat diperlukan untuk ibu memasak, betul, untuk menyalakan kendaraan, memasak, menghasilkan listrik. Jadi sumber energi bahan bakar ini juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada sumber energi makanan.
satu ini akan maju satu langkah, nanti akan di sini. Oke, bisa dipahami anak-anak? Selamat bermain monopoli. Bermain monopoli kita sudah selesai. Happy semuanya? Happy ya. Terima kasih untuk perwakilan setiap kelompok. Kalian bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian LKM atau lembar kerja murid. Nah, ini pengerjaannya nanti akan dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Ini sudah disiapkan LKM-nya, lembar kerja murid bab 4 berkenalan dengan energi, topik B sumber energi di sekitar kita. Nah, di sini ada tulisan kelompok, nanti bisa diisi kalian itu kelompok berapa, bisa kelompok 1 atau kelompok 2. Ditulis juga anggota kelompok di bawahnya. Anggota pertama misal ada Edi, ada Lia, ada Sabila dan lain sebagainya. Nah, untuk di lembar yang kedua bisa dibalik anak-anak kertasnya. Di sini sudah Ibu sajikan cerita. Kemudian ada juga pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini itu disesuaikan dengan cerita yang sudah Ibu sajikan. Nah, untuk yang ketiga di sini juga ada lembar jawabnya. Nanti dari pertanyaan tersebut kalian menjawabnya di lembar jawab yang sudah Ibu siapkan. Nah, di sini juga ada kolom untuk menuliskan komitmen hemat energi. Silakan nanti bisa diisi di kolom yang sudah disediakan. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Baik, selamat mengerjakan LKM. Baik, sudah selesai anak-anak mengerjakan LKM-nya. Kalau sudah, Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kalian yang sudah kalian sajikan di LKM. Silakan bisa maju ke depan ya perwakilan kelompoknya. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Nah, di sini tadi sudah dibaca ya ceritanya. Di hari Senin pagi, Ibu Rani itu datang ke sekolah lebih awal dan melihat lampu kelasnya masih menyala. Padahal mataharinya sudah terang. Kemudian Bu Rani juga melihat ada keran kamar mandi yang tidak dimatikan. Kipas anginnya juga masih menyala. Di sini ada pertanyaannya yang pertama, apa saja perilaku boros energi yang terjadi di sekolah Bu Rani? Kalau dari kelompok 1 menjawabnya ini lampu dibiarkan menyala padahal kelas kosong, keran air juga tidak ditutup, kipas angin tetap menyala walaupun tidak ada orang di ruangan. Betul anak-anak? Jawabannya sama kurang lebih seperti ini. Baik, berarti benar ya. Kemudian soal yang kedua, mengapa hal itu bisa membuat energi terbuang percuma? Nah, kalau jawaban dari kelompok 2 ini karena listrik dan air itu terus dipakai padahal tidak dibutuhkan. Nah, jadinya energinya terbuang sia-sia. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana akibatnya jika terus boros energi? Jawaban dari kelompok 3 itu tagihan listriknya jadi mahal, airnya juga cepat habis dan lingkungan bisa rusak. Nah, coba diperiksa apakah jawaban anak-anak lain sama. Betul ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, di
sudah kita pelajari hari ini. Tadi apa yang kalian pelajari tentang energi hari ini? Betul, kita hari ini ada belajar energi matahari, belajar energi air, ada juga energi angin dan juga lain sebagainya. Ada energi yang terbarukan, ada energi yang tidak terbarukan. Nah, mengapa kita harus menggunakan energi dengan bijak? Tadi ada di materi apa? Betul, karena kalau energi tidak digunakan secara bijak akan habis untuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui, itu menunggunya sangat lama untuk bisa ada kembali ya. Kemudian energi yang tidak akan habis atau energi yang terbarukan juga harus tetap kita jaga